Salam saudara-saudari semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Pagi ini saya bangun, kita semua bangun dengan satu ayat ya yang disampaikan ke grup tadi. Itu dari Mazmur 57 ayat 9 sampai 12. Saya boleh bacakan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Wah, jadi pas saya bangun tadi, di samping saya pas jendela saya lihat, waduh fajar udah bangun, saya baru mau bangun. Jadi kita semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan hasrat Tuhan yang ada pada diri kita. Kita fokuskan pikiran kita jauhkan hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku berteguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saudara-saudari Siman, kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memulia. Mari sama-sama kita iring dia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikan kami, jadikanku bejana-Mu untuk menjadikan kami Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk berkumpul beribadah kepadamu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini Engkau pimpin Bapa. Jauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua katakan amin. Haleluya. Kita akan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama panjatkan lagu ini. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita di saat kita tersesat ya atau kebingungan, kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Semuanya berjoget ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi, tak pergi dariku. Ya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, juga sudah exercise sedikit. Ya, semoga kita selalu bersemangat ya untuk mengikuti ibadah ini dan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita seringkali terjatuh ataupun tersesat seperti tadi. Cuman memang mungkin waktunya belum pas. Cuman kita perlu tahu, kita yakini, kita aminkan bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Jadi sekedar sharing ya. Beberapa hari lalu saya sedang menunggu kelahiran anak ya. Satu saya sedang ujian final, banyak ujian, pusing juga nih. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ya kalau mau lahir, cuman lebih baik nantilah setelah saya selesai ujian baru lahir, lebih tenang, lebih siap ya untuk mempersiapkan. Dan memang sampai sekarang belum, kami lagi menunggu ya. Memang waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang telah Engkau berikan hingga saat ini. Kami percaya Bapa, kami yakini bahwa waktu yang Engkau berikan, detik-detik yang Engkau berikan itu selalu pas di dalam hidup kami Bapa. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita serukan, kita panjatkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, meskipun banyak cobaan yang kami hadapi Bapa, kami yakin Kau selalu membimbing kami Bapa, selalu menuntun kami hingga kami berada di dalam jalan-Mu Bapa. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Terima kasih Bapa. Kami percaya waktu-Mu itu selalu yang terbaik Bapa. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami boleh percaya Engkau selalu menuntun kami, menunggu hingga waktu itu tiba Bapa. Sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman daripada-Mu Bapa. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan di lubuk hati kami yang terdalam, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Bapa, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita panjatkan lagi lagu ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan pengabdian kita belum bisa membalasnya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, terlalu dalam
sebentar kami akan mendengar kata-kata dari-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran tentang firman-Mu, sehingga hati kami seperti tanah yang subur. Firman-Mu bagaikan tanaman, ditanamkan di dalam hati kami sehingga boleh bertumbuh dan berbuah lebat Bapa. Berkati Pastor Sarina yang akan menyampaikan firman, sehingga kebenaran boleh selalu melekat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, segala pujian hormat bagi Tuhan, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, amin. Shalom buat jemaat GPD NLC yang ada di Zoom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hadirat Tuhan, di dalam keindahannya hadirat Tuhan yang sungguh menyegarkan jiwa kita saudara. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saya ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Judul saya pada hari ini, When Things Out of Your Control. Saudara pasti banyak yang sudah tahu kemana arahnya saya akan berjalan. Seringkali kita orang percaya dapat memahami, bahkan tidak dapat menerima satu kenyataan. Seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan outcome-nya, itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan. Kenapa banyak orang yang mengalami kekecewaan, kepahitan, dendam, stres, putus asa? Gampang saudara, jawabannya karena kita tidak dapat menerima kenyataan. Manusia itu cenderung bisa dikatakan control freak. Orang yang suka mau mengontrol. Itu ada di dalam kita saudara. Kita selalu mau apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita harapkan, outcome-nya harus selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengapa banyak orang sulit menerima kenyataan hidup yang kita hadapi? Untuk kita dapat mengetahui jawabannya, kita akan belajar banyak saudara pada saat ini. Karena saya rindu kita semua dapat berkemenangan hari lepas hari, setiap saat. Meskipun dalam keadaan saudara diberkati, dalam keadaan saudara mengalami ujian, pencobaan. When things seems out of control, tetap kita hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Ingat waktu doanya di Taman Getsemani. Matius 26 ayat ke-39. Sekali lagi Matius 26 ayatnya yang ke-39. Saya bacakan. Maka ia, yaitu Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus saja dalam tubuh kemanusiaannya yang 100% manusia memiliki keinginan yang sama seperti saudara dan saya. Ketika kita mengalami ujian, pencobaan, masalah datang, apa yang sering kita katakan dalam doa-doa kita? Tuhan, lalukan ini semuanya. Tuhan, tolong saya lalukan ini semuanya. Seringkali kita lupa apa yang Yesus ajarkan, hal terpenting yang diajarkan bagi saudara dan saya. Dalam keadaan apapun juga harusnya kita memiliki iman seperti Yesus. Tapi janganlah seperti yang kami kehendaki Tuhan, tapi biar kehendak Bapa kita yang jadi. Susah saudara, susah. Kadang-kadang kehendaknya Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita. Berat, Apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita,
bukan sering kali ya, most of the time gitu, selalu bertentangan dengan daging kita. Orang sakiti kita, kita mau balas dendam. Orang sakiti kita, kita mau maki balik. Orang mau jahatin kita, rasanya kita mau balas. Tapi saudara, Yesus ajarkan satu hal. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kita sendiri. Satu hal yang kita perlu belajar saudara, waktu dalam keadaan tidak menentu, kita tidak tahu berjalan apa, sepertinya tidak ada option lain yang harus kita kerjakan. Hanya berserah kepada Tuhan, katakan, Tuhan kami gak mampu melakukan ini semuanya. Tuhan berat untuk kami kerjakan, berat untuk kami lewati. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Mampukan kami. Yesus saja gak mampu saudara. Tapi dia bilang apa? Dia hanya bisa berserah. Satu kekuatan yang luar biasa ketika saudara dan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Mungkin tidak seperti yang kita ingini, tapi saya percaya itu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Mengapa Tuhan izinkan adanya penderitaan, kegagalan, sakit, kerugian dialami oleh orang-orang percaya? Amsal 16 ayat 4 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara, saya mau saksikan satu hal. Kadang kita sudah merasa kita suci, kita sudah merasa hidup kita udah berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kenapa sakit penyakit datang? Saya baru saja dioperasi karena saya punya kista di ovari saya. Dan ternyata dalamnya itu sudah banyak gumpalan darah yang pokoknya sudah tidak baik dan akhirnya diangkat, dibersihkan dan saya dalam pemulihan. Saya bertanya kepada Tuhan, semua orang akan bertanya kalau kita mengalami ujian ya. Kenapa ini harus terjadi? Kita sudah melayani, kita sudah setia, memberikan milik Tuhan, sudah memberikan korban persembahan. We give everything for the Lord. Tapi kenapa kita masih mengalami kegagalan, sakit penyakit? Firman ini yang menguatkan saya. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Seperti lagu yang dinyanyikan, kadang kita gak ngerti. Kita gak ngerti maksud Tuhan. Karena manusia itu cenderung untuk melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu melihat jauh ke depan. Mungkin saat ini kayaknya sakit. Tapi saudara, di balik sakit itu ada apa? Ada orang yang bilang, apakah untuk menerima janji Tuhan, berkat Tuhan, kita harus masuk dalam perut ikan besar seperti Yunus? Gitu. Apakah harus seperti itu? Saudara, di kebenaran firman Tuhan, begitu banyak kebenaran Bible heroes yang melewati juga banyak ujian. Contohnya Ayub. Dia adalah orang yang setia, taat, tapi Tuhan izinkan dia melewati semua penderitaan itu dan dia lakukan dan dia berkemenangan. Sekarang seperti Ayub katakan ya dalam Ayub 2 ayat 10. Jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima hal yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya bisa katakan, mengiring Tuhan itu up and down. Tapi itu yang membuat hidup kita lebih berwarna saudara. Kalau hidup kita hanya mau yang enak-enak saja, apa challenge-nya kita? Apa yang akan menjadi kekuatan bagi kita? Tapi ketika kita low, ketika kita naik, kita bersyukur kepada Tuhan. Bisakah kita bersyukur di saat kita mengalami ujian seperti Ayub ini? Amsal 16 ayat 4 katakan lagi tadi. Tuhan membuat segala sesuatunya untuk tujuan masing-masing. Saya mungkin belum mengerti kenapa maksud Tuhan izinkan saya sakit. Satu hal yang saya bisa katakan, saya mengambil kutipan dari Mazmur 73 ayat 26.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Meskipun kita sakit, meskipun kita disakiti orang, pembalasan itu bukan hak kita. Itu semuanya haknya Tuhan. Bagian kita tetaplah Allah selama-lamanya. Jangan sampai fokus kita hilang, saudara. Jangan sampai apa yang Tuhan izinkan kita lewati, kita kalah. Tuhan mau kita hidup berkemenangan hari lepas hari. Enggak, saya gak bisa berkemenangan. Itu kata iblis. Iblis datang untuk mencuri, menghancurkan dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Jangan pernah mau dikalahkan oleh iblis. Iblis selalu akan membuat hidup kita putar. Itu yang iblis mau. Sepertinya kita benefitnya untuk dengan dioperasi ini, saya belum kerja ya saudara, tapi hari lepas hari saya enjoy dengan anak-anak saya dan suami saya. Ternyata ada untungnya. Bukan berarti harus dioperasi dulu, harus terima ini ya saudara. Saya menikmati kebersamaan kami hari lepas hari. Ya pasti namanya keluarga, ada waktunya kita berantem, ada waktunya kita bersuka cita. That's part of the life yang kita harus lewati. Tapi sekali lagi, Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat untuk tujuannya masing-masing. Belajar juga dari Ayub ya, seperti tadi saya katakan, Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima hal yang baik saja dari Allah dan tidak mau yang buruk? Ayub mengajari kita, memberikan satu pembelajaran. Ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Seperti saudara menikah ya. Waktu kita melakukan janji pernikahan, itu kan janjinya dalam waktu suka, dalam waktu duka, dalam sehat, dalam sakit, kita mau terus bersama-sama suami istri. Demikian komitmen kita dalam segala situasi, kita mau tetap. Jangan pernah kita tergoyahkan, jangan pernah kita terpisahkan dari Tuhan saudara. Kita seperti Ayub, tetap kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita lihat di sini, Tuhan membuat dua situasi, yang satu mujur, yang satu malang. Tujuannya sama saudara, untuk apa? Untuk kebaikan saudara dan saya. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Seperti ketika Tuhan memberi kemujuran kepada kita. Banyak orang percaya salah dalam menilai kenyataan hidup ini, saudara. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus diberkati hari lepas hari, terima kemujuran, mujur terus. Tuhan dinilai sudah meninggalkan hidup kita. Kalau Tuhan sudah mulai, ini ya saudara, udah mulai ada kemalangan satu-satu, udah mulai sakit, atau bisnis kita rada down gitu. Kita tuh merasa seperti, Tuhan tuh jauh dari kita. Tuhan bilang Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan bilang Tuhan akan selalu memberkati kita. No saudara. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita di saat kita in our low life. Justru di situ saudara, Tuhan hadir di mana ada hati yang hancur. Ketika kita datang mencari wajah Tuhan dalam kehancuran kita, disitulah tangan Tuhan
yang akan siap menggendong kita. Intinya saudara mau apa enggak disayang Tuhan. Intinya saudara mau apa tidak ditolong Tuhan. Itu keputusan saudara dan saya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, tangan Tuhan ada untuk saudara dan saya. Kalimat selanjutnya pada ayat itu dikatakan, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya saudara, agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan punya penyerahan yang total. Penyerahan yang total pada Tuhan yang tahu mengelola masa depan kita jauh lebih baik dari kita sendiri. Jauh lebih baik dari kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, berserahlah kepada Tuhan. Berserah itu berat, susah. Kadang-kadang it's against our will. Tapi Yesus ajarkan kita lagi, ingat? Biar kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kita. Contoh lainnya, Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 20 selanjutnya. Ini one of my favorite verse. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, di sini Yusuf memberikan pembelajaran bagi kita. Manusia bisa berbuat jahat, manusia bisa berbuat curang bagi kita, manusia bisa berlaku tidak adil dengan kita. Tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Dia katakan, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan saudara dan saya. How amazing our God is. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan bisa putar semuanya menjadi hal yang baik buat saudara dan saya. Yusuf percaya bahwa meskipun saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat, merencanakan sesuatu yang jahat, tapi Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara. Terlebih lagi saudara dan saya, kita ini biji matanya Tuhan. Kita ini anak-anak kesayangannya Tuhan. Umat pilihannya Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan biarkan saudara dan saya. Yang ketiga ya saudara. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin, saudara. Kadang apa yang dikerjakan Tuhan membuat kita semakin merendah. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan supaya di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bagaimana kita mau disempurnakan kalau kita terus memakai kekuatan kita, terus memakai keegoisan kita, kesombongan kita. Oleh sebab itu Paulus sendiri berkata, aku berseru kepada Tuhan 3 kali, Tuhan. Ambil itu si iblis. Ambil itu, duri yang ada di dalamku itu, ambil. Tetapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Saya lagi berpikir ya saudara, betapa besar kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kita tetap merendah. Tuhan mau kita tetap clinging sama Tuhan. Seperti anak kepada bapaknya. Demikianlah Bapa di surga mau kita seperti itu. Tetap melekat sama Tuhan. Duri itu mungkin bagi dunia itu jahat banget gitu. Kenapa harus sampai ditaruh duri? Tapi Tuhan mau menyatakan, membuktikan bahwa cukuplah kasih setia Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. We don't need anything else. Kesombongan, apalagi kejahatan. No, don't do that. Tapi yang Tuhan mau kita terima, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita bukan orang kaya. Mungkin kita gak punya, sometimes kita bilang the neighbor grass, rumput tetangga lebih hijau.
Mari kita belajar bersama-sama saudara. Cukup kasih karunia Tuhan. Cukup kasih karunia Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus aja bisa melewati ini semua. Kita juga pasti bisa saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sekarang, bagaimana kita dapat sanggup menghadapi kenyataan hidup ini? Even though things seems out of control. Kita gak bisa lagi berlaku apa-apa. It seems like no option. Saudara, jawabannya apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetap tinggal di dalam penggembalaannya Tuhan. Tuhan Yesus gembala kita yang setia. Amin. Kita mau belajar dari pengalaman Daud. Dia mau tetap tinggal di dalam penggembalaan Tuhan. Dalam Mazmur 23. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ayat ini menjelaskan pengalaman Daud ya. Dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini bukan menjelaskan bahwa Daud tidak pernah berkekurangan saudara. Jangan salah. Daud itu pernah waktu dalam kehidupannya pernah menghadapi krisis kekurangan. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 6. Daud dan pasukannya habis berperang tidak punya makanan sama sekali. Sampai dia harus minta kepada imam di Nob. You know, even imamnya bilang saat ini kita tidak ada makanan. Gitu. Yang ada hanya makanan roti suci yang untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Tapi jawab Daud, kami ini sedang lapar, kami perlu makan. Dia memohon. Dan apa yang dikerjakan oleh imam itu memberikan roti. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He knows when he comes to God, he's God the provider. Amin. Saat kita mengalami masa-masa kekurangan financial, I know in this pandemic, it's hard buat kita semua untuk berjalan. Di Amerika kita bersyukur kita bisa dapat stimulus dan benefit lainnya. Tapi yang di Jakarta, di Indonesia, bahkan negara-negara lain, it's hard. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tidak pernah kita dibiarkannya berkekurangan. Because He is God, Jehovah Jireh. Dia Allah yang akan menyiapkan, menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Yang kedua lagi saudara, Daud mengajarkan kita, Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa maksudnya hidupnya tenang-tenang saja? No. Daud juga pernah hidupnya penuh dengan ketidaktenangan. Dia dikejar-kejar musuh yang ingin membunuhnya. Kita semua tahu itu. Tapi dia bilang apa? Kemana dia berlari? Dia bilang, Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia yang membimbing aku ke air yang tenang. Di saat hidup kita sepertinya dikejar-kejar atau like everything is rushing. Everything is rushing us. We have to do this and this. Saudara, sometimes the word of God says, be still. Kita need to pause. Kita need to pause. Apa yang harus kita kerjakan? Gitu. Saat kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Seperti kesaksian Bapak Ken. Sedang menantikan anak, sedang ujian akhir. Bingung apa yang harus dikerjakan. Out of control. Apa yang dia kerjakan? Dia berdoa kepada Tuhan. Cari Tuhan saudara. Dia yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Kalau kita cari news, cari kata-kata orang, we are in deep trouble. The news gonna make us worry. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu janjimu ya dan amin. Kalau Tuhan izinkan saya punya anak di Amerika, Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Pasti berhasil. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan menyertai. Itulah Tuhan kita saudara. Ayat selanjutnya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, this is amazing. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku.
firman Tuhan yang akan menghibur kita. Saudara cari hiburan di dunia, saudara cuma 1 jam, 20 menit. Tapi ketika kita cari Tuhan, itulah penghiburan kita yang sejati. Itulah penghiburan kita, kekuatan kita. Saudara, I said this, I've been through it. We've been through everything, hardship, challenges. Tapi ketika kita mencari Tuhan, kita baca firman Tuhan, full of promises, penuh dengan janji-janji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saudara mau terima janji Tuhan apa enggak? He give us everything, the resources. Kurang apa kebaikan Tuhan? Dalam masa pandemik ini, kita masih diberi kesempatan untuk virtual prayer, virtual discipleship. Bayangkan dengan kesibukan kita, Tuhan masih izinkan kita punya agenda-agenda untuk kita mengiring Tuhan. Sekarang salah siapa yang gak mau ikut? Oh Tuhan, saya gak mampu lagi. Of course kita gak mampu, karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak mencari Tuhan. Fellowship is to strengthen one another. Ketika kita tidak mampu, yes kita perlu Tuhan. Tapi kita perlu fellowship dengan umat-umat Tuhan yang sama-sama menguatkan. Saudara, this past year has been the hardest year of my life. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan kami support system yang out of our expectation. Itulah Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak pernah dengar, tidak pernah lihat. At this moment kalau kita bisa berdiri, kita hanya bisa berkata, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya tidak akan memaksakan saudara untuk ikut berdoa dalam prayer warrior, dalam salt kita. Tapi di situ saudara akan menemukan kekuatan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kesaksian saya, kesaksian orang lain. We are here to help one another. Bukan saling menjatuhkan. We are here to support each other. Bukan saling iri. Kita ini untuk saling mengangkat, bukan untuk saling menjatuhkan. Kita mau punya satu fellowship yang kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Ketika kita mendengarkan firman, iman timbul dari pendengaran. Kita malas baca firman. Yes, I've been through it. Susah mau baca. Tapi hanya duduk taat. Hanya taat saja saudara. Duduk diam di doa. Even though your heart, it's hard to pray. Tapi hanya taat saja. Duduk, dengarkan. Saya percaya firman itu tidak akan pernah kembali ke Bapa sia-sia. Oleh sebab itu, fellowship, mari kita sama-sama. Oke, ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Daud pernah mengalami bagaimana ia direndahkan oleh lawan-lawannya. Tetapi Allah membalikannya menjadi kehormatan bagi dia. Sama seperti Yusuf. Saudara-saudaranya mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan kita saudara, saya katakan sekali lagi, tidak akan pernah kita dibiarkannya jatuh sampai tergeletak. Dia akan terus menolong saudara dan saya. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam semua penderitaannya Daud menyadari bahwa di dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi Daud. Semuanya ini Daud dapatkan dan dialami dalam penggembalaannya Tuhan. We need him. We need him. Kita perlu Tuhan saudara. Apapun yang kita hadapi saat ini, saya hanya bisa berkata, jangan pernah keluar, jangan pernah tinggalkan pelayanan, jangan pernah tinggalkan penggembalaan Tuhan. Ayub 42 ayat 5, dia bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Apa yang Daud alami saudara? Saudara memandang Yesus, memandang Bapa. Setiap ujian yang kita lewati itu saudara, endingnya selalu baik kalau kita mau tetap setia dan taat. Bertahan, bertahan. Tuhan cuma bilang bertahan dalam ujian pencobaan. We don't have to fight it. Kalau you're tired, Tuhan yang bilang janji loh saudara, aku yang akan berperang ganti engkau. Yang Tuhan mau kita hanya bertahan. Bertahan itu berarti kita berdiri teguh, taat dan setia. That's it, saya katakan taat dan setia. Bertahan, karena waktu Tuhan waktu yang terindah. Kita gak bisa berlari kemana-mana. Kalau kita berlari dari tangannya Tuhan, how He gonna protect you? Dia ada saya. Kalau kita tidak, mau kita hanya bertahan. Stand still, be still, and let God do the work. Let Him do the work for us. That's why He promises. Kadang-kadang kita masih no, saya mau balas dendam, saya mau tunjukkan kalau saya bisa. Apa bedanya kita dengan orang itu? Yang Tuhan mau kita berbeda, karena kita punya kasih Tuhan. Kita sudah menikmati kasih kemurahan Tuhan. Cukuplah kasih karuniamu di dalam aku Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita. Kita bisa melayani semua anugerah Tuhan. Kita bekerja semua karena kasih setia Tuhan. Kita bisa bernafas semua karena cintanya Tuhan bagi saudara dan saya. Kita punya keluarga, itu anugerah. Kita punya keluarga di dalam Tuhan, itu a big blessing. Oleh sebab itu, jangan Tuhan tuh saudara. Ayat yang paling terakhir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, pegang firman ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dipanggil Tuhan, saudara dipilih Tuhan. Sesuatu yang terjadi dalam dirimu itu bukan untuk menghancurkan. Mungkin bagi iblis ya, bagi dunia ya. Tapi bagi Tuhan, Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. All He want, we love Him, stand still with Him. Mari sama-sama saudara, let go our pride. Let's control our life. Take control our family. Take control our ministry. Take control our future. Supaya akan kecewa. Kalau saudara mau hidup hari lepas hari penuh kekecewaan, itu pilihan saudara. Tapi for me, saya mau kita semua, mari belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehilangan bagi kita, Tuhan akan gantikan. Lebih dari apa yang kita pernah pikirkan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa rugi mengiring Tuhan. Jangan pernah merasa kehilangan, kekurangan di dalam Tuhan. He's the God that create everything. He's the God that create everything. Di dunia ini, di langit. Kita semua ciptaan Tuhan. Apa yang Dia tidak bisa berikan bagi saudara dan saya. Bahkan Dia rela memberikan anak yang tunggal bagi saudara dan saya. Supaya kita yang berdosa ini, kita yang egois ini, kita yang sombong ini, harusnya kita yang binasa. At the end, because of Him on the crucified, kita memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan. Bayangin saudara, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kita yang berdosa, bersalah, hancur, hina ini, diselamatkan. Nothing's good in us. But He's willing to do it. It means we're something in His eyes. Bahkan Dia mau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena kasih-Nya Tuhan, there's no way in this world people would do that. Oleh sebab itu saudara, let go our pride,
and let God takes control our life. Amin. Kita mau seperti Daud, menjadikan Yesus gembala kita yang setia. Amin. Taat dan setia. Taat dan setia, bertahan di dalam ujian pencobaan. Let God perang ganti saudara. Puji Tuhan, saya rindu kita menyanyikan satu pujian lagi. Mari saudara, kita tahu waktu Tuhan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mungkin sekarang ini sepertinya it's blank. It's blocked. The door is been shut. The door been closed. Pintu-pintu tertutup semuanya. Tapi kita tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, percaya saudara, hanya percaya. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Rencana yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kita pikirkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, yes Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin dunia melihat kita gagal, orang sekitar kita mungkin melihat kita gagal, tapi percaya satu hal, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup umat-umat kesayangannya. Katakan lagi, bila kau izinkan ini terjadi Tuhan, kau izinkan sesuatu terjadi, kami semua untuk kebaikan kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. Kita mau percaya saudara ya, percaya kuasa-Mu Tuhan memulihkan hidup. Mari saudara, kita mau katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah melewati cobaan, kami mau tetap percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Amin. Katakan lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Kami mau berserah Tuhan, kami mau percaya hanya kepadamu. Tuhan kekuatan kami, gunung batu kami Tuhan. Engkau yang pegang masa depan kami Tuhan. Tidak pernah kami ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, waktu Tuhan pasti. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami mau belajar taat. Kami mau taat Tuhan. Yes, kami tetap percaya. Oh, waktu Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan, waktu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau peluk kami, Engkau pegang kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, oh waktunya Tuhan. Dengan iman kami katakan, pasti yang terbaik.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar taat kepada firman-Mu dan mau tetap setia kepadamu Tuhan. Apapun yang kami sedang alami Tuhan, mungkin kami belum mengerti maksud-Mu Tuhan. Kami tidak tahu jalan mana yang kami harus lewati, keputusan mana yang harus kami ambil. Tapi satu hal yang pasti, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami berkata, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Kami mau lepaskan keegoisan kami. Kami mau tanggalkan ya Tuhan kesombongan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau hari lepas hari. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kemenangan yang gilang gemilang akan menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Teguhkan hati kami. Biar sukacita surgawi terus menjadi bagian kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Bapa yang baik, sehingga Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami yang sedang diuji Tuhan. Kami yang sedang menghadapi ujian pencobaan. Kalau kami bisa lewati ini Tuhan, karena kami tahu kami mampu bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk satu kepercayaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kalau kami bisa melewati ini semua, karena Kau tahu kami pasti bisa. Kami pasti bisa melewati semua ini dengan kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan di dalam kelemahan kami. Biar Engkau yang sempurnakan Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sangat teramat baik. Kami pegang janji firman-Mu, tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Engkau setia, Engkau setia, Engkau baik dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar damai-Mu, sukacita, kekuatan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu dan kami semua akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami klaim janji firman-Mu bahwa kami lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati. Amin. Ya, jadi tadi kesaksian yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kepada kita semuanya kiranya boleh menguatkan hati kita sehingga kita bisa berjalan dan tetap setia ya di jalannya. Selanjutnya bagi jemaat ya, kita semua yang rindu untuk memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan, kita boleh kirimkan melalui gpdi.nlc@yahoo.com. Larat sedikit ya, tidak ada dotnya. gpdi.nlc@yahoo.com. Bagi kita semua, semoga apa yang kita berikan kepada Tuhan boleh akan kembali lagi berkali-kali lipat kepada kita semuanya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan panjatkan satu buah pujian lagi. Kita akan nyanyikan betapa indahnya pengabdian kita juga belum bisa membalas kesetiaan daripada Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kemana lagi kita dapat pergi? Sama-sama kita panjatkan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Bapa. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kita panjatkan sekali lagi betapa besar kasih Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, dalam untuk dimengerti. Haleluya, sungguh besar Engkau. Nyanyi dengan iman, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tempat di mana engkau berada saat ini. Allah kita tidak dapat dipikirkan dengan akal kita manusia. Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi engkau. Haleluya, Jesus. Sungguh indah, haleluya, sungguh besar pengorbanan. Mujizat ada di tempat ini, mujizat ada di rumahmu saat ini. Haleluya, pemulihan terjadi, breakthrough terjadi. Haleluya, puji Tuhan, Engkau hadir di tempat di mana kami berada. Haleluya, Jesus. Sungguh kami butuh pertolongan-Mu, Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Sungguh indah. Haleluya. Di akhir ibadah ini mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia, kita berterima kasih kepadanya. Karena di akhir ibadah ini saudara akan mendapat berkat, saudara akan mendapatkan kekuatan, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih. Haleluya, Jesus. Glory, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu terbesar. Tuhanku terlebih besar, terlambat
janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan kuasa-Mu. Dia Tuhan yang menolong kita. Kuasanya tak terbatas. Haleluya. Kami lemah Tuhan. Kami tidak punya kekuatan. Kami punya Yesus. Kami punya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu. Haleluya Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami sembah. Terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu yang pulihkan hidupku. Oh, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami amat besar. Tuhan kami, Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Tak pernah terlambat. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hidup. Ku percaya. Kami percaya mujizat-Mu. Ku percaya. Kami berseru bahwa kami yakin pertolongan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Haleluya. Kebaikan di hidupku. Ku percaya. Oh, ku percaya. Haleluya. Amin. Bapa dan anak-Mu mendatangkan, yes, haleluya, puji Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita berterima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan. Bersyukur kepada Dia. Ucapan syukur mendatangkan mujizat Tuhan. Ucapan syukur mendatangkan pertolongan Tuhan. Ucapan syukur mendatangkan kemuliaan Allah di dalam pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan. Ini kami tangan umat-umat-Mu yang terangkat. Kami anak-anak-Mu butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh mujizat-Mu. Kami butuh Yesus yang mendatangkan pertolongan. Kami butuh Yesus yang mendatangkan kebangunan rohani. Kami butuh Yesus yang mendatangkan mujizat. Mujizat, mujizat terjadi. Kegerakan Allah terjadi. Kami yang ada di rumah saat ini Tuhan, kami angkat tangan. Kami percaya mujizat ada. Tuhan kami hidup. Tuhan kami berkuasa. Tuhan kami tidak pernah menjanjikan sesuatu yang buruk. Tetapi Tuhan kami selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Janji Allah adalah janji yang setia, yang tidak ada bayang perubahan. Kalau Dia berjanji menyembuhkan, Dia akan menyembuhkan saudara. Kalau Dia berjanji yang menolong, Dia akan menolong saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kedagingan kami lemah Bapa, tapi kami punya roh Allah.
Kami punya Tuhan. Perkataan Allah kami taruh dalam hati kami. Perkataan Allah itu yang memulihkan kami. Kami mulai memberkati orang-orang yang membenci kami. Kami mulai memberkati orang-orang yang menjelekkan nama baik kami. Kami mulai lepaskan berkat kepada mereka. Di utara, timur, barat, selatan, di mana kami berada, kami lepaskan berkat. Kami lepaskan berkat. Setiap cacian-cacian yang dilontarkan kepada orang-orang yang tidak senang dengan kami, setiap gosip yang dilontarkan bagi orang-orang yang membenci kami, kami memberkati mereka. Kami berkati mereka. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Di dalam nama Yesus, engkau pemirsa, sahabat Facebook, mungkin saat ini engkau sedang ditekan oleh masalah. Mungkin saat ini engkau sedang dicerca, engkau dibenci orang. Karena begitu banyak cerita-cerita yang tidak enak. Saat ini Tuhan akan menjamah saudara. Saat ini Tuhan akan mengadakan pemulihan bagi saudara. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang bimbang dikuatkan. Engkau yang bergumul dengan finansial, Tuhan bukakan jalan. Satu yang Tuhan minta, kita lepaskan pengampunan. Satu yang Tuhan inginkan, kita mulai lepaskan pengampunan. Engkau mungkin memikirkan seseorang yang membenci engkau, atau engkau sedang memikirkan seseorang yang engkau sangat benci saat ini. Mari engkau angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau melihat mujizat-Mu. Kami ingin melihat mujizat-Mu Tuhan. Kami mulai mengampuni orang-orang yang merusak hati kami. Orang-orang yang merusak roh kami. Saat ini hamba berdiri atas kebenaran firman Allah. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka. Pengampunan terjadi. Mujizat Allah berlaku. Pengampunan terjadi. Mujizat Allah terjadi saat ini. Saat ini kami mau berdiri atas kebenaran firman. Kami tidak mau dijajah lagi oleh setan. Kami tidak mau berikan peluang bagi iblis untuk mencuri sukacita kami. Kami hanya berikan hati ini kepada Tuhan. Tuhan yang mencuri hati kami. Tuhan yang mengontrol hati kami. Sehingga kami mampu mengasihi. Kami mampu mencintai sesama kami. Kami mampu mencintai Tuhan. Begitulah kami mencintai sesama manusia. Bukan kuat dan gagah kami, tapi roh-Mu ya Tuhan. Bukan kuat dan kemampuan kami, tapi kekuatan Allah tercurah. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkemenangan katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mujizat ada. Haleluya Jesus. Mujizat terjadi. Kami confesskan miracle happen in our life. Miracle happen in our family. In the name of Jesus, we receive supernatural blessing dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. The Lord bless you and keep you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau. Kepada engkau yang mencintai Tuhan. Yakin Tuhan sedang memberkati engkau. Angkat tangan. Dengan yakin. Buat satu hubungan yang indah saat ini. Tuhan sedang memberkati engkau. Kiranya kasih dan damai sejahtera, persekutuan dari Allah Roh Kudus mengalir bagi engkau sekalian. Saat ini terima berkat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima kesembuhan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menang. Kami kuat. Kami diberkati. Kami ditolong Tuhan. Dan kami menerima mujizat yang supernatural dari Tuhan. Yang percaya dan terima mujizat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya juga diberkati Tuhan. Ibadah yang sangat memberkati. Ibadah yang sangat luar biasa. Happy Sunday all.
Dan sebagai pengumuman bahwa hari Senin kita ada salt. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, saudara bisa dilihat di Facebook gereja kami GPDI New Life Church. Ada sharing and learn together. Kita mau bertumbuh bersama. Dan hari Rabu, hari Jumat, kita ada prayer warrior. Jam 6 waktu Chicago, jam 6 pagi waktu Jakarta. Jadi kalau saudara akan bergabung, welcome. Kita ada doa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program kita hari Minggu depan jam 9 pagi. Haleluya. Happy Sunday and God bless you. We love you all. Puji Tuhan.